Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali lagi di channel pribadi saya. Hari ini saya mau berbicara tentang kristologi tingkat dewa atau kristologi level dewa gitu ya. Nah, kita akhir-akhir ini banyak mendengarkan perdebatan-perdebatan antara Islam Kristen seputar ilmu kristologi gitu ya. Tapi yang ada dalam perdebatan itu ya, banyak orang-orang Kristen yang justru komplain ya. Kok materi perdebatan yang ditayangkan itu level dewa semua. Saya sebut level dewa itu artinya orang-orang Kristen awam itu nggak ada yang ngerti, nggak ada yang sampai gitu ya. Ya misalnya contoh saja mengenai teks-teks kajian-kajian ilmiah tekstual tentang teks-teks Bible gitu ya, dalam bahasa aslinya, baik dalam bahasa Hebrewnya atau dalam bahasa Ibraninya ya, maupun dalam bahasa Yunaninya. Nah ini kan tentu buat orang-orang Kristen yang awam, mereka nggak sampai cara berpikir ke sana. Mereka memahami Kristen dari apa yang diajarkan oleh pendeta mereka. Mereka memahami Kristen dari apa yang mereka terima dari para pastor mereka. Ya, dan di dalam gereja itu sangat jarang gitu ya ditampilkan, dijelaskan tentang teks aslinya gitu ya. Yang penting ya seperti ini ya, kamu berbuat kasih, ayatnya ini misalnya gitu ya, udah selesai. Jadi kalau mereka menyaksikan perdebatan-perdebatan di YouTube saat ini, kemudian materinya yang begitu berat atau tadi ya level dewa tadi, mereka nggak ngerti, mereka nggak paham ya, bahkan mereka sendiri bingung gitu ya, kaget gitu ya. Kok bisa ya ada orang Islam, ada mu'alaf gitu ya, yang menguasai Kristen sampai segitunya gitu ya. Ya, tapi ada juga yang kemudian mengkritisi dengan berkata begini loh, kami aja orang Kristen gitu ya, nggak seperti gitu banget gitu ya. Terus kemudian kenapa kalian orang yang Islam kok merasa sok tahu tentang agama kami gitu ya? Padahal kan harusnya kami yang lebih tahu. Nah ini ya. Nah saya dalam hal ini menjawab begini, ya tadi ya, kemajuan dari teknologi informasi ya, dari kemajuan dari media sosial ya, kemajuan dari internet ya, nggak bisa kita pungkiri ya, siapa yang menguasai teknologi informasi ini maka dia yang mendapatkan keuntungan. Karena sekarang untuk mempelajari kristologi ataupun islamologi itu nggak sulit, akses di internet sudah membuka lebar. Kalau dulu kalau untuk mengkaji satu teks misalnya ya, kita harus bawa teksnya asli ya, entah di fotokopi kayak, atau mungkin di cari bukunya gitu ya, dan mungkin itu perlu bertumpuk-tumpuknya. Kalau sekarang kan tidak, tinggal cari di Google gitu ya, tinggal cari di internet, selesai ya, bisa ada langsung ya. Nah seperti ini. Nah kemudian itulah yang menyebabkan, makanya kenapa sekarang sangat mudah. Jadi wajar kalau para mu'alaf, para orang-orang ahli, yang muslim ahli kristologi ini, yang muda-muda khususnya itu ya, begitu fasih gitu ya, berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani, bahkan mohon maaf, pendeta-pendeta sendiri, bahkan debater-debater Kristen sendiri ya kedodoran gitu ya menghadapi para debater-debater muslim ini gitu ya. Kenapa? Karena yang debater muslim lebih menguasai kristologi daripada debater-debater Kristen itu sendiri. Nah ini, nah kemudian ini membuktikan satu sisi bahwa inilah kehebatan dari Islam gitu ya. Jadi ilmu apapun di luar Islam ketika dipelajari itu kan dengan mudah ya, dia akan bisa langsung dikuasai. Kenapa? Ingat ya bahwa dulu ketika Islam itu jaya, banyak pemikir-pemikir, banyak orang-orang pintar, cendekiawan-cendekiawan muslim yang menguasai ilmu-ilmu, disiplin-disiplin ilmu yang ada di seluruh dunia. Dan mulai ada Ibnu Sina di dunia kesehatan ya, ada Ibnu Rusdi gitu ya, kemudian ada yang lain sebagainya ya. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu juga seorang dokter ya kan, selain dia seorang ulama ya, dan lain sebagainya, masih banyak ya. Nah ini contohnya ya masyarakat muslimin. Maka kalau ada orang Kristen yang bingung, ini kok orang Kristen aja nggak mempelajari itu, orang Kristen aja nggak
nggak tahu seperti itu, itulah wawasan bagi kalian. Bahwa kalian selama ini di gereja hanya dicekokin doktrin-doktrin dogmatika saja, ya. Di luar itu tidak ada dipelajari. Ya. Makanya adanya perdebatan antara Islam dan Kristen ini sebagai wawasan bagi orang-orang Kristen, bahwa sebenarnya itulah kekristenan, ya, yang aslinya, ya. Kalau ada kajian tekstual Alkitab misalnya, ya, atau Bible dalam teks Aramaiknya atau teksnya Yunani, ya, Yunaninya juga Yunani yang kuno misalnya, gitu ya. Nah, itu sebagai pengetahuan, kalian cuma mempelajari Alkitab dari terjemahan, ya. Maka ada yang menyindir orang Kristen ini adalah umat terjemahan, ya. Mau cuma dikasih terjemahan, sementara terjemahan itu sudah banyak, ya, pengaruh-pengaruh akibat pengaruh perbedaan bahasa, kemudian terjadi pergeseran makna, gitu ya. Ya, misalnya saya sering ambil contoh, misalnya orang Sunda sama orang Jawa, gitu ya, sama-sama bilang cokot, tapi kan artinya beda. Orang bilang, orang Jawa cokot itu menggigit, orang Sunda cokot itu artinya mengambil, gitu ya. Orang Jawa sama orang Sunda sama-sama bilang atos, tapi orang Jawa bilang atos artinya itu keras, kalau orang Sunda atos itu artinya sudah, gitu ya. Jadi karena terjemahan inilah, makanya harusnya kalian tidak mau, ya, atau jangan mau cuma sekadar menjadi umat terjemahan saja. Pelajarilah teks aslinya, gitu ya. Nah, ketika membahas teks aslinya, ya, nah kemudian para kristolog-kristolog muda ini yang menguasai bahasa-bahasa asli menemukan banyak sekali, misalnya membuat tentang Nabi Muhammad di situ, ya, menemukan fakta-fakta lain, misalnya bahwa Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan, gitu ya, mengungkap fakta-fakta lain, misalnya tentang banyak sekali, ya, ayat-ayat di dalam terjemahan Alkitab LAI, gitu ya, yang ternyata sangat berbeda, gitu ya, dengan teks aslinya. Nah, ini sebagai wawasan bagi kalian, ya, bagi orang-orang Kristen, bahwa dan harusnya bersyukur, berterima kasih dengan bermunculannya, ya, debater-debater Muslim yang ahli di bidang kristologi level dewa ini. Ya, ini akan membuka pikiran kalian, ya, dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, ya, masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya, memang saudara-saudara, baik yang muslim maupun non muslim, efek dari globalisasi nggak bisa kita hindari, ya, perkembangan teknologi informasi ini nggak bisa kita hindari. Manakala orang-orang Kristen tetap, ya, bertahan dengan kitab terjemahannya saja, itu tidak mempelajari lebih jauh bagaimana, ya, Alkitab dari teks yang aslinya, ya, maka akan ketinggalan zaman. Padahal sementara ketika kita mau mengakses, ya kan, Alkitab dalam bahasa asli sekarang sudah mudah sekali, sudah banyak sekali Alkitab dalam bahasa aslinya, gitu ya. Nah, tentu bahasa aslinya juga kita harus lihat lagi, bahasa asli yang betul-betul murni, ya, berdasarkan itu naskah-naskah yang kunonya, atau teks-teks asli tapi cuma sekedar translator saja dari bahasa Indonesia mungkin ke bahasa Ibrani yang sekarang, gitu ya, atau ke bahasa Arab yang sekarang. Kalau ada yang mengatakan coba cari Alkitab berbahasa Arab yang sekarang, tidak ada kata Muhammad. Iya, kalau yang sekarang nggak ada, cuma dari bahasa Indonesia diterjemahin ke bahasa Arab, misalnya dengan nama Bapa, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya kan, bahasa Indonesianya, ya, misalnya di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, gitu ya, itu kan baptisan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini dalam bahasa Arabnya diterjemahin dalam Alkitab bahasa Arab gimana, ya, ya gampang, gitu ya. Nah, misalnya Bismil Abi wal Ibni waruhil Kudus al ilahu wahid, misalnya. Nah, itu terjemahan bahasa Arabnya, ya. Tapi pertanyaannya, apakah ada dalam teks asli berbahasa Ibraninya Matius 28 ayat 19 ini, ya, apakah ada kata-kata baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Nah, ini kan jadi tanda tanya ini, ya. Apakah ada yang aslinya dalam teks Alkitab atau Bible yang asli, ya. Nah, ini nanti dalam forum-forum debat, ya, yang lebih seru untuk dikupas. Tapi kalau cuma sekedar
teks yang sekarang ditranslate ke dalam bahasa Arab ya gampang tadi ya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bahasa Arabnya apa ya, Bismil Abi dalam nama Bapa ya kan, Wal Ibni dalam nama Anak, Waruhil Kudus Al Ilahu Wahid, dan dalam nama Roh Kudus Tuhan yang Esa. Nah itu Tritunggal, Trinitas ya. Iya, kalau nyari yang di Alkitab berbahasa Arab yang sekarang yang cuma sekedar ditranslate ke dalam bahasa Arab, nggak akan ketemu kata Nabi nubuat tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dibuka teks bahasa Ibrani yang lama, bukan bahasa Arab yang sekarang tapi bahasa Ibrani ya, satu rumpun tapi kan berbeda gitu ya, maka akan ditemukan ya, dan banyak para pakar-pakar kristologi yang sudah mengungkapkan hal itu. Nah, jadi bukan bermaksud mengobok-ngobok agama Kristen, tidak ya, karena apa, agama itu bebas dipelajari kok. Di Harvard University, di Oxford gitu ya, dan sekolah-sekolah tinggi teologi Kristen di Indonesia pun mereka mempelajari Islamologi kok ya, dengan bebas, karena agama itu kan sifatnya ilmiah, akademis gitu ya, jadi boleh dikupas, dibahas gitu ya. Ada ilmu perbandingan agama ya, ada fakultas usuluddin kalau di kampus-kampus Islam untuk mengcompare ya, mengkomparasi, membandingkan satu agama dengan agama yang lain, dan ini sah-sah saja, tidak melanggar apapun ya. Kenapa? Karena memang kita mencari kebenaran dan fakta-fakta ya, sejarah tentang agama itu sendiri. Nah, makanya belajarlah. Jangan jadi umat terjemahan melulu gitu ya, kalau bahasa yang sekarang gitu ya. Jangan cuma sekedar seperti ayam apa itu namanya itu, Bangkok gitu ya, dikasih dedek gitu ya, glek telen. Kita pakai kemampuan berpikir kita, kemampuan ya, akal sehat kita untuk mempelajari agama kita ini, baik Islam maupun Kristen gitu ya. Itu ya, supaya nanti tidak melulu orang-orang Nasrani atau saudara-saudara Kristen saya itu sekedar menerima doktrin mentah-mentah atau sekedar apa namanya jadi umat terjemahan melulu. Tapi kalau misalnya emang terserah saya dong Pak Ustadz, ya nggak apa-apa, ini kan cuma sekedar apa namanya ajakan ya. Kalau memang menurut Bapak Ibu, menurut saudara-saudara Kristen, yang terbaik jadi orang Kristen itu hanya ya, yang penting pokoknya terserah apa yang sudah diterbitkan LAI ya, kami pelajari, kami yakin, ya nggak apa-apa. Apa yang sudah dikatakan pastor kami ya, yang dikatakan para pendeta kami, romo kami, harus kami imani, ya nggak apa-apa juga, boleh-boleh saja ya. Itu juga hak saudara-saudara Kristen kami ya. Jadi, dan saya pun bukan dalam kapasitas untuk mencela, bukan. Ini kan hanya sekedar mengajak saja gitu ya, supaya mencermati tadi ada pertanyaan, oh kok perdebatan Islam Kristen sekarang kristologi level dewa, orang-orang Kristen awam mana ada yang ngerti. Itu dia tadi ya, karena ada gap ya antara ilmu yang semestinya dipelajari dengan kenyataannya ya. Ini jadi riset gap ini ya, ada perbedaan jarak langit bumi. Ilmu yang kristologi yang harus dipelajari itu semestinya ya seperti itu, pelajari teks aslinya, pelajari bagaimana sejarahnya, pelajari bagaimana seharusnya orang-orang Kristen itu beriman kepada, bersikap kepada doktrin-doktrin agamanya. Sementara kenyataan yang terjadi itu tadi, orang-orang Kristen sekarang cuma pasrah menjadi umat terjemahan ya kan, Alkitab cuma terjemahan ya kan, kemudian hanya pasrah menjadi kaum dogmatis saja ya, sehingga tidak memberi celah kesempatan untuk belajar. Maka jadi terjadi lebar jaraknya ini ya, antara perdebatan yang terjadi sekarang tentang Islam Kristen dengan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, mudah-mudahan ini analisis saya ini bisa memberikan sumbangsih lah ya buat pemikiran kita semua. Sekali lagi tidak ada niat untuk menghakimi keimanan orang lain, tidak, tapi ini menjelaskan ya kan. Karena ada pertanyaan, kenapa kok debat-debat yang sekarang terjadi kok kristologi level dewa, sementara orang-orang Kristen yang awam nggak ada yang ngerti. Tadi sudah saya jelaskan, ada riset, ada gap, ada jarak antara seharusnya yang dipelajari dengan kenyataannya gitu ya. Terima kasih, itu saja. Semoga kita semua menjadi umat beragama yang lebih baik, tetap rukun, tetap damai, tidak boleh ada kebencian di hati kita. Walaupun kita berbeda, tetap kita satu, sama-sama sebagai bangsa Indonesia yang baik.
Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.